Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong transformasi pemasaran dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Langkah ini diambil karena pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah masih menghadapi keterbatasan modal serta semakin tertekan oleh serbuan produk impor murah yang membanjiri pasar dalam negeri. Forum Konsultasi Publik Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat digelar di Gedung Gradika Bakti Praja, Semarang, Selasa siang. Kegiatan ini melibatkan pelaku UMKM, akademisi, mahasiswa, hingga perwakilan pemerintah untuk menjaring masukan dalam penyusunan kebijakan penguatan sektor usaha masyarakat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar menyebut, UMKM sebagai sektor paling rentan di tengah dinamika ekonomi saat ini. Ia menjelaskan, tantangan UMKM terbagi menjadi dua sisi, internal dan eksternal. Secara internal, banyak pelaku usaha masih terkendala permodalan dan kemampuan sumber daya manusia. Sedangkan secara eksternal, mereka harus bersaing dengan produk impor murah yang semakin menguasai pasar. Sementara itu, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat Kemenko PMK Abdul Muslim menegaskan, forum ini merupakan tahap awal penyusunan draft kebijakan nasional untuk memperkuat UMKM di seluruh Indonesia. Ia menyebut, ada 5 persoalan utama UMKM, yaitu akses pasar, literasi digital, branding produk, pembiayaan, dan daya saing. Dari yang namanya persaingan. UMKM sangat rentan dari segi pendanaan. UMKM juga sangat rentan dari aspek sinergitas dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten. Mereka semua hanya bisa yang namanya ngomong, yang bisa yang namanya upaya, tapi selama ini kami merasa pemerintah juga masih belum optimal untuk mendukung mereka semua menjadi lebih maju. Seperti itu. Kapan saya, ini kan konsultasi publik nih ceritanya. Kalau konsultasi publik, setelah menerima penyampaian-penyampaian dari publik, pelaku-pelaku usaha, OPD, kemudian akademisi, tentunya harapan saya adalah nanti ke depan akan dapat yang namanya rekomendasi. Rekomendasi kepada siapa? Kepada pemerintah dong. Siapa yang bisa membuat regulasi itu? Kalau untuk undang-undang dan PP, tentunya pemerintah. Siapa yang bisa membuat landasan kabupaten, kota, provinsi membuat regulasi? Tentunya dasarnya adalah dari pemerintah pusat. Jadi dari pemerintah pusat dulu dibuat kewenangan pemerintah provinsi apa, kabupaten, kota apa, sehingga kami semua bisa mengintervensi UMKM secara jelas. Karena ini berkaitan dengan pendampingan, ya tentu saja pendampingan itu harus memperhatikan elemen yang ada pada pelaku-pelaku usaha. Kesulitan pelaku usaha sangat luar biasa loh. Selama ini kita dukungan kepada mereka juga saya rasa juga masih perlu ditingkatkan. Tetapi saya juga merasa bangga karena UMKM itu adalah bagian yang sangat kuat menghadapi badai apapun. Kalau kondisi UMKM di Jawa Tengah itu gimana? Ya kita sampaikan tadi, Jawa Tengah kan sudah bagus. Hanya masalahnya ada internal dan eksternal. Internal itu apa? Internal itu dukungan permodalan. Kemudian dukungan yang berkaitan dengan SDM kita. SDM kita apa? Misalnya untuk membuat suatu batik misalnya, ada yang bagus, ada yang kurang terampil dan sebagainya. Tentu saja dukungan itu harus pemerintah untuk tingkatkan kualitasnya. Kemudian dukungan berkaitan dan sinergitas dengan pihak lain, dukungan promosi, pengepakan dan sebagainya. Eksternalnya kita digempur loh oleh produk-produk, baik itu produk-produk nasional, apalagi produk-produk internasional yang harganya kuantitas dan kualitasnya sangat bersaing dengan kita. Sementara kita nggak bisa, UMKM belum bisa mengimbangi itu semua. Seperti itu. Sebenarnya kondisi UMKM kita hari ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kenapa saya bilang dalam kondisi tidak baik? Karena kurang bisa bersaing. Terlalu banyak produk UMKM yang hari ini menggerogoti bangsa kita. Yang mana kualitasnya lebih bagus, bahan bakunya juga berkualitas tinggi, di mana mereka ditopang oleh negaranya sendiri. Tidak harus saya sebut negara apa, tapi mungkin teman-teman udah tahu lah produk dari mana saja itu
sangat menggerogoti. Ya, ya, produk impor. Bisa lihatlah kalau Jakarta masuk Tanah Abang itu bukan dari Pekalongan, dari mana-mana, bukan. Itu semua dari salah satu negara itu. Hampir semua, kurang lebih 90% lah produk di Tanah Abang itu dari impor. Mungkin tidak sadar di dompet dipakai ini mungkin harga berapa itu dari Cina, dari mana gitu. Yang kualitasnya bagus, harganya 30.000. Karenanya, model pembiayaan yang inklusif dan inovatif perlu segera dikembangkan agar pelaku UMKM dapat bertahan dan tumbuh di tengah persaingan global. Laporan Lulu Ilmaknun, Kota Semarang, Jawa Tengah, Garuda TV.